Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mudah-mudahan selalu sehat ya teman-teman ya. Apalagi kondisinya benar-benar lagi nggak menentu. Tahu-tahu dibebasin, tahu-tahu dibatasin. Ya, yang penting kita sehat dulu. Itu udah adalah nikmat yang paling luar biasa lah kondisi kayak gini. Saya kali ini ingin sedikit berbagi cerita tentang pengalaman saya, kegagalan saya menjadi seorang YouTuber. Mungkin sebenarnya banyak kali ya teman-teman yang mengalami hal-hal yang sama kayak saya, tapi entah karena mungkin dia berpikir uangnya nggak seberapa dia ruginya, atau mungkin juga malu, atau mungkin ya apalah gitu yang lain, tapi saya coba mau sampaikan ke teman-teman, siapa tahu bisa sedikit bermanfaat agar teman-teman tidak jadi seperti saya gitu. Ya hitung-hitung juga kalau buat saya pribadi sih untuk dokumen saya lah, kalau saya tuh pernah jatuh yang benar-benar jatuh, dan mudah-mudahan saya bisa menjadikan video ini pada saat saya teringat lagi, saya bisa bangkit lagi. Jadi saya ini sebenarnya adalah seorang karyawan, dulunya adalah seorang karyawan yang punya penghasilan bisa dibilang lumayan gitu. Saya punya gaji, saya punya, bahkan dititipin sama Allah itu tempat tinggal, saya dititipin rumah di perumahan, saya dititipin kendaraan motor, mobil saya punya. Terus juga anak-anak bisa sekolah di tempat yang bisa saya bilang adalah impian saya dari dulu. Itu adalah saya pada saat yang sebenarnya waktu itu harusnya ya mungkin ya udahlah ngapain lah gitu nyari-nyari sampingan lagi, nyari-nyari apa sih, nyari-nyari lobang lagi gitu. Udah syukurin aja gitu. Tapi saya cerita jujur, kenapa saya pengen banget punya tambahan penghasilan. Karena jujur mohon maaf ya buat orang tua saya, buat keluarga besar saya gitu. Saya ungkapkan jujur, karena dari saya pribadi, istri saya itu memang pengen banget kita itu bisa ngerangkul, kita bisa menjadi apa sih istilahnya, kita lah gitu yang membantu mereka, kita lah yang menjaga istilahnya itu dari segi ekonomi, kita yang handle mereka gitu. Makanya saya merasa saya merasa masih kurang gitu. Saya berusaha untuk coba cari tambahan lagi. Nah, dan di sisi pekerjaan saya pun, walaupun saya penghasilannya besar, saya bisa dibilang saya penghasilannya besar lah untuk orang seperti saya yang saya hanya lulus SMA, bahkan SMA-nya pun terus terang saya ikut paket susulan. Tapi alhamdulillah saya bisa sejajar sama orang-orang yang punya level pendidikan yang lebih tinggi. Saya bersyukur sekali. Cuman karena alasan tadi, alasan yang istilahnya bukan karena saya merasa udah cukup, udah syukurin aja. Tapi bukan saya nggak bersyukur juga, saya dan istri bukan nggak bersyukur, tapi saya pengen banget gitu bisa menghandle seluruh biaya kebutuhan dari keluarga besar saya, terutama orang tua saya. Karena orang tua saya tinggal satu, beliau udah tua, beliau juga sakit-sakitan gitu, pernah habis operasi payudara waktu itu, dan istri juga orang tuanya udah pada tua, ibunya bapaknya udah pada tua, udah nggak layak lah untuk cari uang, biarin kita yang muda-muda gitu yang cari uang. Nah akhirnya dari situlah saya melirik, apa nih kira-kira ya bunda gitu yang bisa kita kerjakan. Akhirnya saya putuskan untuk mencoba mengambil kesempatan bermain YouTube. Banyak beberapa konten yang saya jalani. Saya bikin konten misteri, saya bikin konten komedi-komedi keluarga, bahkan ada sedikit lah
tutorial-tutorial seperti di channel YouTube ini, tutorial-tutorial tentang pengalaman saya waktu mencairkan BPJS Ketenagakerjaan pada saat saya dipecat. Yang jujur justru malah yang konten di video di YouTube ini nih, di channel YouTube ini yang viewersnya besar dan mendapat respon yang lumayan gitu ya, dapat jam tayangnya saya juga banyak. Tapi ya masih belum cukup gitu. Akhirnya selama saya pembuatan beberapa video yang tadi, kayak misalnya saya bikin konten tentang misteri, saya bikin konten tentang komedi keluarga, itu sedikit banyaknya pastilah mengeluarkan modal, pastilah menghabiskan waktu, menghabiskan energi, menghabiskan pikiran. Katakanlah penyebab saya hilang fokus di pekerjaan itu karena saya berpikir keras, kenapa, apa gitu ya yang kira-kira bisa jadi konten saya selanjutnya, apa yang bisa saya jual gitu, apa yang bisa saya bikin menarik. Akhirnya saya berkutat di situ terus sampai pekerjaan saya nggak fokus, sampai akhirnya ya saya terpaksa harus mengalami namanya pemecatan. Teman-teman kalau misalnya pengen tahu kondisi saya sekarang ini adalah kondisi yang mungkin bisa dibilang sangat-sangat genting, boro-boro untuk mikirin keluarga gitu ya, boro-boro untuk mikirin keluarga, boro-boro untuk ya yang tadi saya sampaikan di depan gitu, pengen ngerangkul orang tua, semua keluarga besar saya coba yang handle semuanya, kebutuhan segala macam. Tapi untuk kebutuhan saya aja sendiri saya agak takut. Saya ingin sedikit sharing, mungkin bisa jadi pengalaman lah buat teman-teman, bahwa ternyata memang nggak semua yang kita jalani, yang kita ambil keputusannya itu bisa langsung berbuah manis, bisa langsung menghasilkan. Dan itu saya buktikan, dan itu saya alami di kejadian ini gitu, di fase kehidupan yang harus saya lewati, dimana saat ini saya harus menanggung hutang yang lumayan besar, nominalnya ratusan juta. Mungkin nanti kalau ada beberapa orang yang sedang mencari saya karena saya punya hutang, saya mohon maaf. Terserah kalian mau bilang apa, terserah kalian mau mencaci maki saya, terserah kalian mau mengancam, mau apa gitu. Tapi ya saya tahu saya salah. Saya juga bingung mau coba mengangkat telepon dari kalian, saya juga bingung mau coba jawabnya apa gitu, karena nggak ada yang bisa saya lakukan saat ini, apalagi kondisi masih PPKM kayak gini gitu. Saya juga bingung mau berbuat apa. Saya punya hutang yang saat ini ada di luar itu ratusan juta. Rumah yang saat ini saya tempati mungkin terancam gagal, terancam bisa diusir saya gitu sama bank karena saya nggak bisa bayar. Motor sudah diambil, mobil ya nggak tahu, mobil masih saya pegang tapi saya ngeles aja gitu karena anak saya kan 3, terus istri juga sekarang lagi hamil, jadi agak bingung mau pakai apa kalau mau kemana-mana gitu. Jadi ya udahlah, saya ngeles dulu aja lah sampai sejauh mana istilahnya saya bisa bertahan. Saya nggak tahu setelah video ini saya bakal jadi seperti apa. Mungkin ada beberapa orang-orang yang wah tuh dia tuh orangnya tuh yang kita cari-cari. Tapi di lain itu semua saya cuma pengen ceritain aja ke teman-teman. Bukan berarti saya bilang jadi YouTuber itu sesuatu yang mustahil, sesuatu yang wah ntar lo jadi ada utang, jangan. Tapi teman-teman ambil hikmahnya dari kejadian saya. Saya jujur di awal itu terlalu banyak invest di sini. Saya nggak belajar dari beberapa youtuber pemula yang modal dari handphone, modal ngeditnya juga dari handphone, peralatan seadanya, perlengkapan seadanya gitu.
Tapi saya waktu itu langsung berpikir, ya udah coba adain aja alat-alat. Saya ngutang semuanya teman-teman, saya ngutang semuanya. Dari mulai perangkat untuk merekam, kamera ini saya beli, ini nyicil. Terus editing saya pakai komputer yang speknya ya udah berapa kali saya ganti. Ini terakhir yang ini juga nggak terlalu bagus-bagus gimana gitu, tapi ini spek yang paling aman selama ini saya pakai buat ngedit kemarin tuh yang video-video ini BPJS dan konten komedi keluarga itu saya ngedit pakai komputer ini. Harganya ya dibilang mahal banget enggak sih, ini harganya sih sekitar berapa ya, 8 juta kalau nggak salah. Tapi kan ada duitnya gitu. Mungkin kalau saya bisa minimalisir dulu kayak yang udah disampaikan sama beberapa teman-teman YouTuber, kan ada yang pakai handphone dulu. Tapi saya memang mengakui keterbatasan saya itu, saya belum bisa menggunakan aplikasi editing di handphone. Saya biasa pakai paling Adobe Premiere gitu, karena lebih gede layarnya, kalau pakai handphone susah gitu. Makanya waktu itu saya pikir, ya udah deh beli aja gitu. Banyak peralatan yang lain kayak mic, terus stabilizer, kemudian belum lagi biaya-biaya yang timbul pada saat pembuatan video gitu. Saya waktu bikin salah satu video yang kontennya misteri itu, sekali jalan harus menghabiskan minimal 5 juta untuk biaya pembuatan videonya gitu. Ya sangat kalau bisa dibilang memang parah banget sih gitu ya. Nggak tahu saya mikirnya gimana waktu itu, karena harusnya jangan kayak gitu dulu gitu. Saya siapa sih, saya bukan artis, saya bukan ini gitu kan, ngapain model gede-gede dulu gitu. Tapi itu memang nggak bers 5 juta langsung gitu, enggak. Cuman biayanya kayak misalnya beli bensin untuk datang ke suatu tempat. Saya 2 mobil berangkat karena ada beberapa teman-teman gitu ya. 2 mobil, katakanlah bolak-balik itu satu mobil 400, yang satu mobil 300, itu aja udah 700, belum tol itu udah 1 juta. Belum lagi makan, belum lagi ya perintilan-perintilan yang lain-lain. Mungkin kita itu ada berapa hari lah di sana, paling nggak 3 hari, berangkat Jumat pulang Minggu. Itu makan, rokok, apalah gitu. Itu kalau di total itu 5 juta, bahkan kadang lebih gitu, kadang kurang lah, pokoknya 5 jutaan kurang lebih. Itu teman-teman bisa lihat aja sendiri channelnya. Itu udah ada beberapa puluh video gitu, walaupun satu video dilakukan di hari yang sama, tapi itu biayanya lumayan mahal. Kemudian juga saya habis waktu. Terkadang harusnya di hari Sabtu, hari Minggu, bahkan hari Jumat kan saya jalan tuh malam-malam. Harusnya saya mengerjakan tugas kantor. Tapi karena saya terobsesi sama yang tadi, sama jadi YouTube, bikin konten, akhirnya itu terabaikan. Ya akhirnya pekerjaan saya terabaikan. Saya dimarahin, saya nggak achievement target karena fokus saya tuh ke situ terus. Akhirnya ya saya dipecat gitu. Akhirnya saya dipecat sama kantor. Makanya banyak banget teman-teman, kayak misalnya itu masalah pekerjaan, belum lagi masalah waktu sama keluarga. Habis waktu saya sama keluarga. Saya setiap malam habis pulang kerja, saya lanjut ngedit karena semua saya yang lakukan sendiri. Saya lanjut ngedit dengan spek komputer yang 8 juta juga nggak terlalu yang gimana-gimana sebetulnya. Apalagi kalau pakai kamera gini kan dia berat filenya. Kadang laptop error, komputer error, kayak gitu-gitulah. Jadi lama pekerjaannya. Waktu saya sama keluarga habis, saya nggak bisa main sama anak-anak. Kebanyakan marah-marahnya, kalau saya diganggu saya marah-marah. Jadi itulah sisi-sisi negatifnya gitu. Makanya sekali lagi saya nggak bilang kalau jadi YouTuber itu bukan suatu hal yang ngapain lo diperjuangin gitu, bukan. Ini hanya sekedar sharing pengalaman biar temen-temen ya kalau punya pemikiran yang kayak saya nih, istilahnya kan saya dulu adalah uang walaupun nyicil gitu, kasarnya adalah cara untuk saya lobang untuk nyicilnya gitu. Kalau bisa teman-teman hindari, jangan sampai nyicil-nyicilan dulu, pakai alat-alat seadanya. Kemudian juga ya kalau ada ide konten, kalau pengen cari ide konten atau mau bikin konten,
jangan yang harus ngeluarin modal kayak saya kemarin lah gitu. Akhirnya kondisi saya sekarang serba sulit. Istri saya sedang hamil 3 bulan, bahkan teman-teman, anak saya nggak bisa melanjutkan sekolah di tempat yang saya cita-citakan itu karena tunggakan yang belum saya bayar. Saya stop bikin video itu pas awal pandemi waktu itu tahun 2020 ya, bulan apa sih, Februari apa Maret itu saya stop bikin video karena memang ya saya mikirin dapur juga gitu. Udah jangan kesana dulu karena semuanya kacau kan. Pekerjaan saya juga dulu saya dipotong gajinya sampai akhirnya saya dipecat di bulan apa ya, bulan Agustus apa Juli waktu itu. Saya dipecat, saya bisa masuk lagi, saya ada kerjaan lagi gitu, diterima lagi di salah satu perusahaan. Tapi tetap setelah saya masuk kerja lagi, ya itu dia, apalagi setelah saya pindah perusahaan, yang biasanya di perusahaan yang lama saya punya penghasilan yang fantastis lah, yang besar bisa dibilang, tahu-tahu kehilangan penghasilan itu. Akhirnya saya berpikir kembali untuk coba deh in YouTube, invest lagi gitu. Saya invest lagi, bahkan yang komedi keluarga itu saya bisa dibilang tuh kayak maksain. Kasihan anak-anak, karena kan di situ kan pemerannya saya, istri, sama 3 anak saya. 3 anak saya itu masih pada kecil-kecil kan, usia 7 tahun, usia 9 tahun, usia 7 tahun, sama usia 5 tahun. Itu saya paksa untuk jadi pemeran lah gitu, saking saya terobsesinya. Sebetulnya bukan pengen jadi artis atau bukan pengen jadi YouTuber, tapi ya jujur saya pengen punya penghasilan. Saya pengen banget punya uang, punya penghasilan yang istilahnya tuh saya bisa deket sama keluarga. Karena saya sebelum coba-coba di YouTube ya saya bisa dapat ini semua juga memang ya kerjaan saya saya bekerjanya itu luar biasa waktu itu gitu. Saya berangkat pagi, pulang bahkan bukan malam lagi, tengah malam, udah lewat jam 12 kadang gitu. Itu dari hamil anak pertama, hamil anak kedua, hamil anak ketiga. Istri saya tuh mengalami hal kayak gitu, tapi setelah kelahiran anak ketiga, alhamdulillah Allah membuka pintu rezeki. Tapi ya saya sekarang salah jalan, saya akui saya salah jalan. Saya punya hutang-hutang yang timbul dari apa yang saya terobsesi gitu. Ini adalah langkah saya yang salah. Mudah-mudahan tidak terjadi sama teman-teman. Saya bikin video ini bisa dibilang lagi kusut banget. Saya lagi kusut banget. Saya nggak tahu mau ngapain. Saya udah coba daftar Shopee Food, katanya belum bisa langsung secepat itu gitu. Sedangkan kita pengen dapat uang secepatnya karena buat makan, buat keluarga lah. Teman-teman kan tahu sendiri kita lagi PPKM ya. Ini saya rekam ini pas pada saat era corona. Bener-bener ya, mudah-mudahan nanti kalau coronanya udah selesai saya bisa melakukan apalah gitu. Karena kondisi kayak gini kita mau dagang juga bingung, orang yang dagangnya ditutup-tutupin gitu kan. Mau jualan online, betul mungkin bisa jualan online, cuman gitu yang bisa saya iniin ya. Coba deh kalau teman-teman ada ide, ada saran, masukan, terserah. Teman-teman juga mau mencaci, mau memaki, mau apalah, ya udah. Saya cuman istilahnya berusaha untuk ngomong karena saya bingung mau ngomong sama siapa, mau ceritanya sama siapa. Saya nggak mungkin cerita sama orang tua saya udah tua. Saya nggak mau lah nambahin beban ya, walaupun nanti nggak tahu dia dapat video ini kali. Terus kalau mau cerita sama temen ke siapa gitu, temen kalau kondisi kayak gini kan tahu sendiri ya gitu, jarang-jarang itu ada yang mau dengerin. Apalagi semua orang lagi susah, kondisi kayak gini semua orang lagi pusing semuanya juga, dari yang paling bawah, rakyat paling bawah, sampai yang kelas atas pun pusing. Nggak ada yang mau ngedengerin curhatan kayak gini. Jadi biarin aja saya curhat sama video saya sendiri sama YouTube. Yang mau dengerin syukur, yang nggak mau ya udah. Paling nggak suatu hari nanti siapa tahu Allah ngasih kesempatan lagi sama saya dan keluarga untuk merubah kembali nasib saya, mengangkat kembali derajat saya. Ya ini akan jadi pelajaran buat saya gitu, biar
nggak mengalami hal-hal kayak gini lagi. Saya akan coba hindari kalau misalnya nanti saya sudah diangkat lah sama Allah. Mungkin itu yang bisa saya share. Saya seneng nih, saya agak plong karena hari-hari saya kusut, bener-bener saya kusut banget. Saya mau curhat sama siapa, saya ketemu anak-anak nih, salah sedikit saya marah Pak. Kadang setelah marah ngelihat mereka tidur, saya nangis gitu. Saya nangis, ya Allah gitu. Allah udah nitipin saya anak-anak yang cakep-cakep, pinter-pinter, sempurna. Mungkin banyak orang-orang yang lebih tidak beruntung lah gitu dibandingkan saya. Saya punya titipan yang luar biasa. Allah bahkan mau kasih saya anak keempat. Sebuah nikmat dan anugerah yang luar biasa. Tapi ya udahlah, ini saya rekam di kamar yang lain. Saya nggak mau anak-anak saya tahu. Saya nggak tahu anak-anak saya kayaknya lagi main di luar sih. Bisa bingung. Saya mau ngobrol sama istri juga, istri lagi hamil, kasihan. Tiap hari dia tahu handphone saya isinya tagihan. Tapi anak saya ada di sebelah kayaknya lagi main. Biarin dia nggak usah tahu apa yang lagi diderita sama orang tuanya. Itu sih teman-teman. Mudah-mudahan pengalaman pahit saya dalam mengejar obsesi menjadi seorang YouTuber tidak diikuti sama teman-teman. Teman-teman coba bisa ngerem. Teman-teman carilah YouTuber yang ngasih pengalaman tuh kan ya. Pakai handphone dulu, pakai yang seadanya dulu, mulai dari yang kecil-kecil kayak gitu banyak. Waktu itu saya nggak ngikutin itu gitu karena saya berpikirnya memang udah ketinggalan kalau itu mereka melakukannya dari dulu gitu. Tapi ternyata masih ada. Cuman ya itulah, saya merasa saya punya keterbatasan dari segi susah ngoperasiin editingnya pakai handphone. Ntar kurang maksimal gambarnya. Kalau kita terbang ke tempat yang ini kayaknya bagus gitu. Tapi ternyata itu adalah sebuah blunder yang saya lakukan. Ya udah teman-teman, ambil aja hikmahnya. Siapa tahu ada beberapa pembelajaran positif buat teman-teman biar terhindar dari kegagalan seperti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.